adik-adik, Shalom. Lama nih kita tidak jumpa di sekolah minggu di GKI Kanan Punas 4. Kakak Kristo sudah sangat rindu sekali untuk bertemu adik-adik. Sekalipun kita harus bersekolah minggu, beraktivitas dari rumah, tapi kita harus tetap semangat dan bersuka cita dan tetap memuliakan nama Tuhan. Ya, kita akan mulai dengan sekolah minggu kita di pagi hari ini. Tapi kakak Kristo masih tunggu teman kakak Kristo. Di mana ya yang satunya? Aduh kakak Kristo, minta maaf terlambat. Ya kakak Tasya, ini kan tak apalah, belum jam 7. Iya, tidak mengurangi sukacita kan untuk kita beribadah di pagi hari ini? Tidak dong, kita harus tetap semangat. Iya, sebelum kita punya ibadah di pagi hari ini, seperti biasanya kita harus mulai dengan berdoa. Untuk itu adik-adik yang di rumah siapkan hati, siapkan diri karena di pagi hari ini kita mau mulai dengan ibadah kita. Mari kita tunduk kepala, tutup mata dan kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami dari malam tidur kami hingga pagi hari ini. Tuhan boleh bangunkan kami kembali dalam keadaan tubuh yang sehat, tanpa kurang satu apapun. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami mau mulai dengan ibadah sekolah minggu kami. Tuhan berkati kami supaya ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya boleh jadi hanya di dalam nama-Mu saja. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Untuk itu adik-adik harus persiapkan diri supaya kita bisa menyanyi dengan semangat untuk memuji Tuhan. Bukan cuma semangat saja kakak Kristo, tapi kita juga harus bersuka cita. Semangat dan bersuka cita karena di pagi hari ini kita mau mulai dengan ibadah kita. Tapi sabar dulu. Kakak Tasya mau tanya buat kakak Vera dan kakak Cici. Ada sukacita kah tidak? Ada dong. Kalau kita di sini saja penuh semangat dan sukacita, berarti adik-adik di rumah juga harus mulai ibadah dengan semangat dan sukacita. Kita menyanyi memuji Tuhan, kita angkat pujian yang mengatakan, dengar Dia panggil nama saya. Lagu berikut masih penuh semangat dan sukacita, kita masih memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, ku menang, ku menang. Kita harus nyanyi ku menang, ku menang seperti seorang pemenang. Ya, jadi semangat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik.
Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, bangkit. Haleluya, apa? Dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Tunggu dulu. Sepertinya kita nyanyi kok gini-gini aja. Kayak kurang semangat ya Kakak Kristo. Iya Kak Tasya. Bagaimana kalau kita memuji Tuhan, tapi adik-adik di rumah semuanya berdiri karena kita memuji Tuhan dengan menggerakkan badan supaya lebih semangat lagi. Iya betul sekali. Kita menggerakkan badan untuk memuji Tuhan karena Tuhan itu baik buat kita semua. Untuk itu adik-adik di rumah yang masih duduk, ayo berdiri kita memuji Tuhan dengan pujian gerakan yang mengatakan dikepak-kepakan tangannya. Goyangnya harus semangat. Dikepak-kepakan tangannya, digoyang-goyangkan badannya, digeleng-gelengkan kepala untuk memuji Tuhan Yesus. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, digeleng-gelengkan kepala. Agar apa? Hilang letih dan lesu. Goyang kiri, Goyang kiri, goyang kanan, putar kiri, kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, dikepak-kepakan tangannya, goyang-goyang badannya, digeleng-gelengkan kepala untuk memuji Tuhan. untuk memuji Tuhan Yesus. Goyang-goyang kaki kiri, Digoyang-goyang kaki kanan, geleng-gelengkan kepala. agar apa? Agar Hilang letih dan lesu. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kanan, tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. masih dengan semangat dan sukacita kita masih mau memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan aku anak terang. Hah? Tunggu dulu Kakak Tasya. Aku anak terang ini Iya Kakak bukannya Kristo. lagu yang sering dinyanyikan oleh adik-adik TK dan TB. Tidak, lagu anak terang biar mau anak-anak sekolah minggu yang masih kecil, yang sudah tanggung, bahkan yang remaja pun bisa untuk menyanyi lagu ini. Karena anak terang kan bukan cuma untuk anak kecil, tapi semua anak sekolah minggu yang mau memuji Tuhan. Oke lah kalau gitu teman-teman remaja dan adik-adik remaja di rumah jangan malas-malas ya untuk bergoyang memuji Tuhan. Kita harus menyanyi Aku Anak Terang dengan penuh semangat. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak boleh berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak boleh berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang
Jadi kakak Kristo, kita harus jadi anak-anak terang, anak-anak Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Mau di rumah, mau di sekolah, mau di tempat bermain ataupun di mana, harus jadi anak terang. Bukan cuma untuk anak kecil tapi tanggung dan remaja juga. Oke kakak Tasya, jadi mulai sekarang kakak-kakak kelas remaja jangan malu-malu ya untuk menyanyi Aku Anak Terang. Karena aku anak terang maksudnya hidup kita menjadi firman, hidup kita menjadi firman yang hidup yang dilihat oleh orang lain. Bagaimana kita berbuat baik lewat kehidupan kita. Anak terang bukan berarti kita harus jalan di gelap-gelap pegang senter, pegang lampu. Tapi kehidupan kita menjadi anak-anak yang baik yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Benar sekali kakak Kristo. Kita sudah memuji Tuhan dengan semangat dan sukacita. Sekarang tiba saatnya adik-adik di rumah siapkan Alkitab. Karena kita mau membaca tetapi juga kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita mulai dengan kita punya pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa dan doa ini akan dipimpin oleh kakak Kristo. Iya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita memulai dan mempelajari firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami. Di pagi hari ini kami sebagai anak-anak Tuhan, kami percaya Tuhan terus memberkati kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami hendak belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, bantu kami supaya kami dapat mengerti. Terlebih boleh kami lakukan firman ini dalam kehidupan kami. Sekalipun kami masih kecil, Tuhan Yesus pasti menyertai kami. Dalam nama Yesus kami mohon memberkati pemberitaan firman ini. Haleluya, amin. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Kakak Dolfo. Di pagi hari ini kita akan belajar sedikit dari firman Tuhan. Untuk itu sudah siapkan Alkitabnya. Nah, kita buka dalam Injil Markus pasalnya yang ke-16. Sudah? Kita buka sama-sama. Injil Markus pasalnya yang ke-16. Ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Kita akan membacanya bersama-sama. Judul perikop di pagi hari ini, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Kita baca sama-sama ayat 19, 1, 2, 3. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Dikatakan berbahagia dan diberkati Tuhan jika kita terus membaca, merenungkan, serta kita melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik yang terkasih, di Kamis yang lalu kita telah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Sekarang pun di hari Minggu ini juga kita belajar dan mengingat kembali kisah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Injil Markus pasalnya yang ke-16 ini merupakan pembacaan yang terdiri dari 20 ayat. Judul yang sama tadi, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Bila kita pelajari sama-sama adik-adik, ada beberapa pokok cerita yang diutus kepada murid-murid dalam Injil Markus ini. Yang pertama adalah Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan Yesus mengutus murid-muridnya. Dan yang ketiga, Yesus terangkat ke sorga. Nah, penulis Injil Markus ini, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mau kasih tahu ke kita semua tentang pengajaran kebangkitan, tentang pengajaran kenaikan Yesus Kristus, dan perintah memberitakan Injil untuk murid-muridnya.
Nah, adik-adik, patutlah kita pelajari terus kembali. Patutlah kita terus mengingat kembali dan patutlah kita terus bersyukur karena kasih Tuhan. Karena misi atau tugas Tuhan Yesus telah terselesaikan. Apa itu misinya? Menyelamatkan manusia dari ancaman dosa maut. Jadi adik-adik, sampai sekarang ini kita pun harus bersyukur dan berterima kasih. Ada hal yang Tuhan berikan, sampai saat ini kita masih bisa rasakan. Nafas kehidupan, terus penjagaan, kesehatan, kekuatan, semuanya Tuhan berikan. Maka perlu itu kita harus pelajari, harus mengingat kembali, harus bersyukur karena kasih Tuhan menyelamatkan kita semua dari dosa maut. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus terangkat ke sorga, Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Dan mereka pun dengan setia, dengan senantiasa melakukan apa yang diminta Tuhan. Hari ini kita belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tapi ada pesan yang perlu kita belajar, yang perlu kita ingat, yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan sudah menyelesaikan tugas tanggung jawabnya di dalam dunia. Sekarang apa pesan, apa tugas yang Tuhan minta kepada kita semua? Apa ya Kakak Dolfo? Coba kita lihat kembali di ayatnya yang ke-20. Nah, di situ ada katakan memberitakan Injil ke segala penjuru. Kakak Dolfo, memberitakan Injil ke segala penjuru itu seperti apa? Nah, apa perlu kita seperti murid-murid yang lain? Kita harus pergi ke kota satu ke kota yang lain untuk memberikan firman Tuhan kepada banyak orang? Apa perlu kita menjadi murid-murid yang membawa lilin untuk menerangi dunia? Seperti apa Kakak Dolfo? Jadi seperti ini. Jika kita seorang anak-anak pengikut Kristus, kita perlu memberitakan Injil dengan cara kita sendiri. Yang pertama, membantu pemerintah untuk memberantas virus corona ini. Dengan cara kita di rumah saja. Stay at home. Jangan kemana-mana supaya pemerintah di luar sana, para medis di luar sana berjuang untuk memberantas virus corona ini. Dalam situasi yang sekarang kita alami, kita perlu harus membantu mereka. Dengan cara yang tadi Kakak Dolfo bilang, stay at home. Nah, selain itu, sebagai anak Kristen, apa yang perlu kita memberitakan Injil? Nah, tadi Kakak Dolfo bilang, dalam situasi ini, kalau kita bepergian kemana saja, perlu kita saling mengingatkan. Nah, mengingatkan ke papa, mengingatkan ke mama, kakak, adik, teman-teman. Kalau kita mau keluar, marilah kita menggunakan masker. Dan jika juga kalau sudah bepergian, kalau sudah keluar rumah, perlulah kita membersihkan diri, cuci tangan, bila perlu kita langsung mandi supaya tidak terkena virus corona. Ya, siapa yang mau kena virus corona? Tidak mau kan? Kakak Dolfo juga tidak mau. Nah, itulah cara kita untuk memberitakan Injil. Apalagi Kakak Dolfo, kalau kita beraktivitas di rumah, membantu mama, membantu papa, mau cuci piring juga bisa, menyapu rumah juga bisa. Yang penting sebisanya kita melakukan aktivitas membantu orang tua di rumah. Nah, apalagi masih banyak yang perlu kita lakukan di dalam dunia ini. Apa itu? Kalau misalkan guru-guru kasih tugas di rumah, jangan pernah kita malas, harus
kita mengerjakan tugas tersebut. Nah, yang paling terpenting adalah kalau di rumah tetap terus berdoa, tetap terus baca Alkitab, melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana untuk kita bisa melakukannya, memberitakan Injil kepada siapa saja. Intinya bahwa yang diinginkan Tuhan, mari kita lakukan. Ya, jadi jangan pernah kita takut. Tuhan tetap menyertai. Walaupun Tuhan sudah ada di sorga, tapi Tuhan tetap menyertai kita untuk melakukan kehendak Tuhan Yesus. Ya, demikian pembacaan, demikian pembelajaran kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita dan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Shalom dan selamat pagi. Nah, kita mau berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Kami telah selesai belajar dari firman-Mu. Tuhan berkati kami. Tuhan mampukan kami agar kami bisa mengerti akan firman-Mu. Kami pun diberikan pesan oleh-Mu untuk terus memberikan firman, memberitakan Injil lewat sikap dan perilaku kami. Tuhan Yesus, kami mohon, Tuhan mau pulihkan keadaan kami. Tuhan mau pulihkan situasi kami. Virus corona semakin merajalela, tapi kami yakin percaya tangan Tuhan mampu untuk memulihkan keadaan kami di Papua ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Iya, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Tapi ada tugas atau kuis buat teman-teman sekolah minggu yang ada di rumah semuanya. Iya, benar sekali. Walaupun sekolah minggunya di rumah, tapi tetap ada tugas dari kakak pengasuh. Tugasnya apa Kakak Kristo? Tadi teman-teman dan adik-adik sudah ikut pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan kan? Nah, tugasnya atau kuisnya sangat mudah sekali. Pertanyaannya, sebutkan atau tuliskan di kolom komentar judul pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Iya, jadi adik-adik sekalian sudah tahu kan tugasnya apa? Tugasnya adalah adik-adik menuliskan apa judul pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini di kolom komentar. Betul sekali. Bagi adik-adik yang menjawab akan diundi minggu depan dan diumumkan pemenangnya di ibadah sekolah minggu yang akan datang. Untuk itu, jangan lupa terus saksikan ibadah sekolah minggu melalui YouTube channel Multimedia GKI Kanaan. Dadah!